Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadan dengan NPM A1B025117. Jadi eh, selamat datang pada video yang keberapa saya. Tentunya pada video kali ini saya ingin memaparkan akan yang dapat saya sampaikan tentunya dalam pembelajaran yang dipertemukan. Jadi pada matkul pengelolaan pendidikan dengan tujuan pada video kali ini saya juga bakal memaparkan akan video dengan judul kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Oke. Nah, pada latar belakang dan masalah utama tentunya teman-teman perlu pahami ketika akselerasi teknologi yang tentunya akselerasi teknologi digital dan dinamika kurikulum yang tentunya baru-baru saat ini menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi tanpa henti. Kenapa? Karena tentunya seperti yang teman-teman baca pada PPT yang saya buat ini, realitas di lapangan itu menunjukkan bahwa tingkat kompetensi yang terjadi dan juga kesiapan guru dalam menghadapi akan perubahan tersebut itu masih belum merata sepenuhnya. Karena FYI, for your information, karena kita ketahui bahwasanya ketika gen booming, gen yang lama deh maksudnya, ketika orang-orang tua, ketika guru-guru yang sudah berkompeten menjadi pendidik yang sudah cukup lama, mereka tentunya sangat sulit untuk beradaptasi pada perubahan akan kurikulum. Apalagi pada era-era teknologi yang digempur sangat-sangat dibalap-balapin. Itu sangat susah karena ya melihat akan perbedaan yang kita dasari dari pembiasaan tentunya sangat berbeda. Nah, kesenjangan mutu inilah yang menjadi pembatas utama yang menjadi penghambat juga dalam maksud efektivitas pembelajaran di kelas, sehingga dia perlu intervensi nyata dari kinerja kepala sekolah tentunya sebagai agen perubahan, agen of change yang mampu menjembatani kebutuhan adaptasi guru dengan runtutan zaman yang tentunya semakin kompleks. Nah, pada slide kedua ini dua fokus utama kinerja melalui dengan versus kompetensi guru. Nah, ketika kita melihat bahwasanya kompetensi guru atau kemampuan pedagogik yaitu berdasarkan kepribadian, sosial, profesional, apa saja yang mereka ketahui itu tuh bisa apa saja yang mereka lakukan. Kenapa? Karena tentu saja pada kompetensi guru merupakan kapasitas internal yang mencakup akan dimensi pedagogik tersebut, kepribadian, sosial, profesional juga. Atau dengan kata lain, kita melihat bahwasanya modal teoritis itu tuh mengenal apa yang mereka ketahui dan juga mampu dilakukan oleh seorang guru. Nah, di sisi lain, kinerja guru adalah sebagai manifestasi nyata dari kompetensi tersebut. Ketika kita melihat nih secara langsung saat mereka merencanakan, mengeksekusi, dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang dapat dalam kelas tersebut, pembelajaran dalam kelas. Nah, tugas-tugas tersebut yang sangat-sangat strategis, apalagi kepala sekolah adalah tidak hanya saja menjembatani dari bagaimana teknologi tersebut, tapi memastikan bahwa kompetensi yang terjadi, kompetensi tinggi yang dimiliki guru itu tidak berhenti sebagaimana potensi awal yang di atas kertas. Ketika kita melihat bahwasanya kepala sekolah mendengarkan akan runtutan dari wawancara hasil-hasil tersebut, maka tidak mau potensinya itu di atas kertas saja, portofolio, melainkan benar-benar terwujud dalam bentuk kinerja mengajar yang bersemangat, nyata, dan juga berdampak langsung kepada murid-murid tersebut. Nah,
mengenai akan peran strategis dari kepala sekolah. Nah, ketika melihat berdasarkan akan standar nasional pendidikan, kepala sekolah itu menyandang tanggung jawab kepemimpinan multidimensi, yang dimana tentunya tidak hanya dalam satu lingkup peranan multidimensi, yaitu yang sangat-sangat luas untuk mengelola seluruh sekolah, aspek sekolah, betul, dalam satu lingkup sebesar itu. Namun, dalam konteks pengembangan yang terdiri dari kapasitas guru tentunya ya, fokus utama kepemimpinan itu harus dititik beratkan pada integrasi. 3 peran krusial tentunya, yaitu sebagai edukator, membangun budaya belajar, supervisor, yang menjamin mutu instruksional yang terjadi dalam sekolah tersebut, dan juga pemimpin yang menginspirasi akan arah perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ketiga fungsi tersebut ini dijalankan secara ya beriringan, runtutan 1, 2, dan 3, dan juga akan konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Maka dengan kepala sekolah atau teman-teman yang tentunya sangat mengidamkan kepala sekolah, maka tentunya ya seperti itulah. Lalu, sosok kepala sekolah itu tidak lagi dipandang sebagai atasan birokratis. Pahami birokratis itu apa? Yang dimana, wah kerja, wah kamu harus begini, saya tidak mau mendengar akan argumenmu, saya tidak mendengar statementmu, yang saya mau adalah hasil. Begitulah birokrasi. Birokrasi yang ditakuti. Melainkan, kepala sekolah itu harus menjelma menjadi mentor profesional yang dihormati oleh seluruh staf pengajar. Nah, mungkin sebegitu saja pemahaman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya Rizky Ramadan, pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.